Selamat bertemu kembali, selamat berjumpa di dalam Facebook Live, teman-teman, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga Anda hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita Allah yang sudah kembali dianugerahkan kita di dalam Kristus Yesus. Saudara, saya mau membaca dari Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal ketiga, ayat 1 sampai dengan 11. Firman Tuhan ini ditujukan bagi orang Kristen. Kalau Anda orang Kristen, isi firman Tuhan ini bagi Anda. Mungkin ada dari kalian yang sudah membaca berkali-kali, ada yang belum pernah mendengarkan juga, belum pernah membacanya juga. Mungkin ada yang sudah pernah membaca atau mendengarnya tetapi berkata, itu firman Tuhan itu tidak untuk saya. Kalau Anda orang Kristen, orang yang sudah menyerahkan hidup Anda kepada Kristus Yesus, Kolose pasal 3 ini ayat 1 sampai dengan 11 yang akan saya baca berbicara kepada saya dan Anda, demikian bunyinya, saudara. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kalau saya dan Anda sudah menyerahkan kehidupan dosa kita yang membawa kematian dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang memberikan kehidupan baru, memberikan kebangkitan baru secara rohani, juga nantinya kita akan diberi kebangkitan baru secara fisik pada waktunya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaannya. Sebelum saya melanjutkan membaca, saudara, apakah Kristus menjadi bagian daripada hidup saya dan hidup Anda? Kembali itu nanti adalah tandanya, cirinya jikalau saya dan saudara benar-benar sudah menjadi orang Kristen. Tidak terjebak di dalam apa yang disebut agama Kristen Protestan atau agama Kristen Katolik. Kita akan ditandai jikalau Kristus itu adalah kehidupan saya dan Kristus itu adalah kehidupan Anda. Dan yang kita lakukan dari hari ke hari, semuanya ini untuk memuliakan Tuhan. Mungkin sebagian daripada Anda yang mendengar masih asing. Saya tidak pernah mendengar atau membaca Alkitab di bagian ini. Oleh karena itu, saudara, agar Anda menjadi orang Kristen yang diajar oleh firman sendiri, bacalah Alkitab. Karena tidak semua pendeta Anda, tidak semua pastor Anda akan mengajarkan isi Alkitab. Karena tidak semua pendeta atau pastor mencintai semua firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya
dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, Buddha atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Saudara, kekristenan yang sejati tidak dibatasi oleh batasan duniawi. Karena kita semua ada di dalam Kristus dan kita telah dipersatukan oleh Allah di dalam Kristus. Dan perhatikan saudara, kalau Anda baca ulang, sebagai orang Kristen, Anda telah diberi kehidupan baru, dan Anda juga harus memiliki tanda kehidupan atau lifestyle yang berbeda. Ya. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, Anda tidak ditandai seperti kehidupan manusia duniawi. Meskipun kita belum sempurna, kita masih jauh dari sempurna, tetapi itu adalah hal yang kita arahkan dalam kehidupan saya dan Anda sebagai orang Kristen dari waktu ke waktu. Kita masih bergumul, ya, kita masih terjatuh, kita masih kalah, tetapi kita akan terus mengarahkan hati kita, pikiran kita, hidup kita, memohon pertolongan Roh Kudus agar saya dan Anda dimampukan untuk mentaati firman Tuhan. Kembali, tanpa saya dan saudara berseru kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kita, merubah kita di dalam kuasa Roh Kudus-Nya, kita tidak akan mungkin bisa hidup seperti kehidupan yang Tuhan kehendaki. Ya. Saya dan Anda sebagai orang Kristen, kita akan ditandai dengan pembaharuan hidup yang terus-menerus dari hari ke hari. Perhatikan ayat yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus, ya. Tidak stop sampai Anda istilahnya mati dan bersama Yesus, ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Mungkin dari Anda masih banyak yang tidak memiliki pengertian yang benar bagaimana hidup sebagai orang Kristen, bagaimana hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Bagian yang sangat kecil ini, saudara, ini juga harus Anda terima, Anda imani, dan Anda mau praktekkan di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati, dan hiduplah menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.